Halo book lovers, balik lagi bersama gue Rio di channel gue. Dan di video kali ini kita akan membahas buku ini. Ini penampakannya penasaran. Penasaran? Yuk kita review bersama. Nah, setelah salah mengucapkan kata-kata penasaran di depan, langsung kita aja review bukunya. Ini adalah buku dari Raditya Dika dengan judul Babi Ngesot. Antara babi mengepet dan suster ngesot. Ya kurang lebih kayak gitu. Ini adalah kumpulan cerita, nggak bisa dibilang horor juga, istilahnya hal-hal menakutkan yang pernah terjadi pada Raditya Dika. Menakutkan dalam hal ini bukan dalam tanda kutip, maksudnya bukan tentang supranatural saja, tapi kayak ketakutan terhadap ketinggian atau ketakutan kayak paranoia dan sebagainya. Jadi tentang ketakutan yang dialami si Raditya Dika dengan bumbu-bumbu komedi ala-ala Raditya Dika. Nah, cerita di buku ini kayaknya kumpulan cerita sih, ceritanya banyak. Gue mau ceritain agar sih males. Karena ya lucu sih, lucu, cuma ya gitu-gitu doang. Karena gue udah baca buku Raditya dari Raditya Dika itu dari yang pertama hingga yang ini terakhir, yang ini nih, dan gue memperoleh kesan mulai bosan gitu. Dimana ya bukunya gitu-gitu doang, nggak ada yang berbeda, cuman kayak satu buku fokus dengan cerita perjalanan hidupnya, tapi ada bumbu komedi. Buku berikutnya itu tentang cinta-cintaan tapi dengan bumbu komedi. Sekarang buku yang ini tentang ketakutan tapi bumbu-bumbu komedi, yang dimana ya komedi awal tahun 2000-an, yang bercandaan yang kayak gimana ya, kalau kalian anak tahun 2000-an pasti tahu lah, kayak kaki kejepit. Gak sih, lebih ke garing gitu rencananya. Kayak ya, gue mau contohin, gue bingung juga karena gue bukan orang yang pinter komedi. Ya pokoknya gitulah, kalian pasti ngerti. Ceritanya banyak, ya gue sebutin deh ceritanya. Kayak pengalaman horornya ketika pergi ke WC, ketakutan, terus ketakutannya terhadap penyakit di mana dia paranoid, kayak ada luka dikit, wah ini bahaya nih, kanker nih. Nah kayak gitu tapi dibumbu-bumbuin dengan komedi gitu. Terus ada juga ketakutan dengan kayak bertemu orang baru atau dengar cerita rumor gitu. Terus ada juga kayak perkataan orang yang hingga dia paranoid sendiri. Istilahnya berlebihan gitu, apa ya kalau istilahnya gitu, kayak mendengar sesuatu terus kita nanggepnya wah gawat nih, kalau gak ngelakuin gitu bahaya nih, bisa gini ya, kayak gitulah, paranoid gitu istilahnya. Dan komedinya ya cukup asik sih, walaupun lama kelamaan kalau kalian baca bukunya dari awal mulai merasa bosen gitu ya. Gue nggak bisa berkomentar banyak, tapi di buku ini gue lebih suka karena dia ada masukin karikatur ilustrasi gitu. Contohin kayak gini, ada karikatur ilustrasi gitu, jadi ini lebih seru. Nggak kayak beberapa buku sebelumnya yang nggak ada ilustrasi sama sekali. Terus gaya penulisannya juga masih sama, nggak ada yang berbeda atau berubah gitu. Cara komedinya, cara canda-candaannya. Terus ada bagian unik juga di mana dia punya kayak cerita tentang dalam bentuk catatan gitu. Dan ya gitu sih kurang lebih. Mau ngomentarin buku ini kurang bingung juga gimana, karena sekarang bukunya berkesan biasa aja, nggak ada yang spesial ya gitu. Gue akhiri aja ya videonya. Jadi intinya ini buku Raditya Dika. Dia tulis tentang cerita ketakutannya, ketakutan terhadap penyakit lah, ketemu orang baru lah, tentang kayak rumor lah, paranoid gitu. Terus kayak pengalaman yang berkesan mistis tapi sebenarnya enggak. Terus ada juga tentang cerita dari teman-temannya atau pengalaman dia sendiri, dan dia tambahin dengan bumbu-bumbu komedi, candaan kayak misalnya, wah gue punya kayak bisul di ketiak, wah ini jangan-jangan gejala kanker.
garing tapi biasa juga, tapi ya gitulah pokoknya. Ya itu review dari gue suka, nggak suka sih, lebih sekarang udah biasa aja. Nggak suka juga. Gue bukannya suka, tapi bukan tidak suka, lebih kebiasa aja sekarang bacanya. Yang nggak ada yang spesial istilahnya gitu. Yang mungkin menambah paling gue lebih, yang bikin gue kayak wah ini ada yang berbeda itu karena ada ilustrasi karikaturnya gitu, kayak komik strip gitu di setiap chapter, setiap babnya, yang menceritakan pengalaman Raditya Dika. Ya gitu sih review buku Raditya Dika kali ini. Nggak bisa gue ngomong banyak karena nggak ada ya, nggak. Karena mungkin karena gue terlalu sering baca buku Raditya Dika dan isinya mirip-mirip, jadi kesannya biasa aja, hingga gue reviewnya juga biasa aja. Kalau menurut kalian gimana yang udah baca buku ini? Gue sih ya udah biasa aja sih, nothing spesial gitu istilahnya. Nggak ada yang kayak tiba-tiba antara buku satu dan buku lain itu ada hal yang berbeda yang nggak ada di buku lainnya. Nggak ada sih. Paling cuman unsur-unsur eksternal kayak ada ilustrasi, terus desain sampulnya sekarang yang konsisten dengan kayak ilustrasi Raditya Dika yang selalu memakai pakaian binatang di setiap bukunya. Mulai dari buku pertama gue bahas, kurang lebih kayak gitu. Dah, itu dia review dari gua. Sampai ketemu di video gue berikutnya. Jangan lupa like, subscribe, komen, dan share. Dan suka-suka kalian lah, mau subscribe atau enggak, like atau enggak. Di dislike juga gak apa-apa. Yang penting, kalau kalian punya pertanyaan, kita ngobrol di kolom diskusi. Sampai ketemu, bye. Oh, gue ada buka Tokopedia, dimana gue menjual buku-buku murah. Dan juga buku-buku dengan harga normal lah. Nah, hasil penjualan buku di sana akan gue gunakan untuk bagi-bagi buku gratis ke kalian. Jadi kalau kalian penasaran, silahkan kunjungi Tokopedia gue atas nama Rock. Link ada di deskripsi. Dan itu adalah program gue untuk membagi-bagi buku gratis dengan cara gue jualan. Jadi hasil keuntungan jualan itu baru gue pakai untuk bagi buku. Gue beli dan gue bagi. Kurang lebih kayak gitu. Bye.